Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Tarbiyatul Auladi fi Dha'il Kitabi wa Sunnah karya Abdussalam ibn Abdillah As-Sulaiman hafizallahu ta'ala. Kita sampai pada halaman 28. Di antara kiat penting dalam pendidikan adalah doa, mendoakan, dalam hal ini mendoakan anak. Mahma betapapun orang tua itu mencurahkan jerih payah fi tarbiyati abnaihim untuk mendidik anaknya, jika Allah tidaklah membantu kedua orang tua ini dan memberikan taufik kepada keduanya, maka keduanya tidak akan memetik hasil apapun. Walidzalika, oleh karena itu, alaika bidu'ai, hendaknya engkau, hendaknya anda para orang tua menjadi orang yang sungguh-sungguh dalam berdoa, merendah kepada Allah, agar Allah memberikan hidayah kepada anak keturunan anda. Fadu'a, maka doa adalah min abrazil asya'i, adalah perkara yang paling menonjol untuk suksesnya tarbiyatil abna'i, pendidikan anak. Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu wahai sang Nabi tentang diriku, sampaikanlah bahasanya aku adalah zat yang dekat, yaitu dekat kepada orang yang berdoa. Ujibu da'wata da'i, aku mengabulkan doanya orang yang berdoa, idza da'ani, jika dia mau berdoa kepadaku. Maka di antara doa ibadur rahman yang Allah ceritakan di surat Al-Furqan ayat yang ke-74, ya Rabbana, wahai Rabb kami, hablana, berikanlah kepada kami, min azwajina, di antara anak keturunan kami, wa dzurriyyatina, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yunin, penyejuk mata dan hati untuk kami, dan jadikanlah kami teladan, imam, yaitu teladan lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Wahahwa, dan inilah Nabi, inilah Abul Anbiya, bapak para Nabi, Al-Khalil, sang kekasih Allah alaihi salatu wassalamu, mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya dengan mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku jangan sampai menyembah patung atau berhala. Ya, Ibrahim itu disebut dengan sebutan Abul Anbiya karena semua para nabi setelah Ibrahim seluruhnya adalah anak keturunan Ibrahim, yang didominasi oleh para nabi-nabi Bani Israel, dan ada dan dari Bani Ismail. Dan nabi dari Bani Israel hanya satu, dan dia adalah nabi yang paling agung dan paling mulia. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman 29. Dan di antara doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat, demikian juga anak keturunanku. Maka di antara potret ayah teladan adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang di antara keteladanan beliau dalam masalah pendidikan anak adalah semangat beliau untuk mendoakan keturunannya. Ya, oleh karena itu semangat orang tua untuk mendidik anak, memberikan sekolah yang terbaik untuk anak, memberikan fasilitas yang terbaik untuk anak, ini semua harus ditopang dan didukung dengan doa yang penuh kesungguhan kepada anak. Dan Zakaria alaihissalam berdoa kepada Rabbnya, hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya.
Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah untukku dari sisimu anak keturunan yang baik, yaitu baik fisiknya dan baik mentalnya. Maka thayyibah di sini mencakup dua hal. Thayyibah dari sisi fisik, kemudian thayyibah dari sisi mental dan kualitas jiwanya. Innaka sami'ud du'ai, sesungguhnya engkau adalah zat yang mendengar doa. Dan yang dimaksud dengan mendengar doa adalah tidak hanya sekedar mendengar, namun mendengar dan mengabulkan doa. Kita lihat sejenak maknanya surat Ali Imran ayat 38 di Al-Mukhtasar fi Tafsir. Ya, pada saat itu, yaitu pada saat Zakaria melihat rezeki yang Allah berikan pada Maryam putri Imran, yang rezekinya adalah rezeki yang tidak biasa, ini tidak mengikuti sunatullah dalam pemberian rezeki. Maka pada saat itulah maka Zakaria, terbetik dalam hati Zakaria harapan agar Allah memberikan padanya anak, meskipun ma'al hal latih wa alaiha, meskipun keadaannya sudah demikian, yaitu usianya sudah lanjut dan istrinya dinyatakan mandul. Faqal, lantas Zakaria berdoa, wahai Rabbku, berikanlah untukku anak yang thayyib. Engkau adalah zat yang mendengar doanya orang yang berdoa kepadamu dan mengabulkan doa tersebut. Ya, kemudian di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Rabbi auzi'ni an ashkura. Auzi'ni maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir, Rabbi alhimni, berikanlah ilham kepadaku supaya aku bisa mensyukuri nikmat yang telah engkau berikan kepadaku dan kedua orang tuaku, dan berikanlah ilham kepadaku supaya aku melakukan amal soleh yang engkau ridhai dan engkau menerima amal soleh tersebut dariku, dan perbaikilah keadaan anak-anakku. Ini tuh betul ilaika min dunubi, aku bertobat kepadamu dari segala dosaku, dan aku adalah termasuk orang-orang yang patuh untuk taat kepadamu dan pasrah terhadap perintah-perintahmu. Kemudian Allah berfirman menceritakan istri Imran, ibunya Maryam. Setelah lahiran Maryam, maka istri Imran ini langsung berdoa atau segera berdoa, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku memintakan perlindungan Maryam kepadamu ya Allah, demikian juga anak keturunan Maryam yaitu Isa dari setan yang terkutuk. Nah, maka ini adalah bacaan yang bisa dibaca oleh orang tua ketika kelahiran anak. Bisa mencontoh yang Allah ceritakan di surat Ali Imran. Bagaimanakah doanya ya Imra'atu Imran? Ini uidzuha, ya nanti bisa diganti menjadi ini uidzu hu. Ya, misalnya kalau anaknya laki-laki, bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim.
Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sunnah Nabi SAW kana yu'awwidhu. Beliau seringkali mendoakan perlindungan untuk Hasan dan Husain dengan mengatakan u'idzukuma bi kalimatillahi tammah. Aku mohon perlindungan kepadamu. Ya, aku memohonkan perlindungan untukmu berdua dengan firman-firman Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin wa hammah. Dari segala gangguan setan dan binatang yang berbisa, wa min kulli ainin lamah, dan pandangan yang berdampak pada kejelekan dan keburukan. Nanti akan coba kita baca lebih dalam makna kandungan kalimat ini setelah kita selesaikan pembahasan tentang doa. Wa yaqulu, dan Nabi mengatakan hakadha, demikianlah Nabi Ibrahim, ya Ibrahim ayahku, mendoakan perlindungan untuk kedua anaknya Ismail dan Ishak. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Dawud dan yang lain. Wa ya'lal asafis sadidi, dan betapa sangat disayangkan banyak wanita dan banyak ayah tidak malah mendoakan anak-anaknya, ketika marah malah mendoakan jelek untuk anaknya. Menimbang hal tersebut, satu hal yang harus wajib disadari, wajib menjauhi mendoakan jelek untuk anak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk diri kalian sendiri, untuk anak kalian. Jangan mendoakan kejelekan untuk harta kalian. Boleh jadi kalian bertepatan dengan satu waktu di mana tidaklah Allah dimintai di waktu tersebut satu pemberian, niscaya Allah kabulkan, dan ternyata Allah kabulkan. Karena doa jelekmu bertepatan dengan waktu mustajab tadi. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan betapa banyak, wa kam min insanin, betapa banyak orang yang mendoakan kebaikan untuk anaknya, wa tadarra'a fi sahar, dan merendah di waktu sahur, wa nasyada, dan doa sungguh-sungguh kepada Rabbnya Jalla wa'ala, Zat yang maha mendengar doa dan mengabulkan doa orang-orang yang menderita, lantas Allah kabulkan doanya. Allah perbaiki anaknya dan anak keturunannya. Fayajibu, maka wajib memperhatikan waktu yang tepat, waktu yang cocok untuk berdoa. Dan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu qil, disampaikan, wahai Rasulullah, doa apakah yang paling didengar? Qal, maka Nabi SAW menyampaikan, ya ajwaful laili al-akhir, separuh malam yang kedua. Ya. Kemudian yang kedua adalah wa dubur shalawatil maktubati, dan dubur salat yang fardu. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya, berdasarkan kata-kata dubur dalam salat, jika dikaitkan dengan salat, dubur artinya akhir. Kata dubur jika dikaitkan dengan salat punya dua kemungkinan makna. Yang pertama, ya, bisa jadi maknanya setelah salam dan bisa jadi maknanya sebelum salam. Kaidah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimallahu ta'ala di Syarhul Mumti', beliau sampaikan tentang makna dubur. Jika dubur itu dikaitkan dengan zikir, maka letaknya setelah salam. Sedangkan jika dubur itu dikaitkan dengan doa, maka letaknya sebelum salam. Maka dubur di sini dikaitkan dengan doa karena pertanyaannya, wahai Rasulullah, ayu doa asma', doa apakah yang paling didengar? Sehingga dubur di sini maknanya adalah sebelum salam. Jika mengacu pada kaidah yang diletakkan dan disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Ya, masih di halaman 30 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, aqrabu ma yakunul abdu mi rabbih, keadaan terdekat seorang hamba dengan Rabbnya
adalah ketika hamba ini dalam keadaan bersujud, fa'aktsiru du'a, maka perbanyaklah doa, yaitu ketika sujud. Maka pilihlah waktu-waktu mustajab yang lain untuk berdoa, semacam pada hari Jumat, itu ada sesaat yang cuma sebentar di akhir hari Jumat yang merupakan waktu mustajab. Demikian juga ketika di tengah safar, di tengah perjalanan, kemudian saat berpuasa, wa nuzulul ghais, ketika turun hujan. Demikian juga hendaknya orang tua ibtaid, menjauh dari faktor-faktor penghalang terkabulnya doa, agar doa yang dipanjatkan kepada Allah untuk anaknya menjadi doa yang Allah kabulkan. Semacam faktor penghalang terkabulnya doa, memakan makanan yang haram dan memakai pakaian dari sumber yang haram, uang untuk membelinya sumbernya sumber yang haram. Sebelum kita lanjutkan poin ke-12 tadi kita sampaikan, kita akan coba baca lebih lanjut penjelasan untuk doa yang ada di halaman 29. U'idzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Penjelasan tambahannya dari Sarah Hisnul Muslim, Sarah lengkap Hisnul Muslim, judulnya Ithaful Muslim bi Syarhi Hisnul Muslim min Adhkaril Kitab ya Sunnah. Berkenaan dengan makna u'idzukuma bi kalimatillahi tammah. U'idzukuma artinya memohon perlindungan. Maka minta perlindungan kepada Allah dari setan artinya meminta kepada Allah agar melindungi seorang hamba dari setan, menjaga hamba dan dari kejelekan setan. Kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang dimaksud dengan sempurna adalah al-kalimah yang sempurna. Ada yang menjelaskan yang dimaksud dengan sempurna adalah manfaat. Penjelasan yang ketiga mengatakan yang dimaksud dengan tamah adalah syafiyah, yang menyembuhkan. Yang keempat, ada yang menjelaskan kalimat tamah itu artinya al-mubarakah, yang penuh berkah. Yang kelima, ada yang menjelaskan bahasanya kalimat atamah artinya yang terus lanjut, tidak bisa dihadang, dan dia adalah kalimat-kalimat yang tidak mengandung naqsun wala aibun, tidak mengandung kekurangan, wala aibun, tidak pula mengandung aib. Ya, maka firman Allah itu diberi label tamam, tamah, sempurna, karena tidak boleh ada pada satupun firman Allah kekurangan sebagaimana ucapan manusia. Dan ada yang menjelaskan bahasanya tamah di sini artinya memberi manfaat kepada orang yang meminta perlindungan dengannya dan menjaganya dan melindunginya dari segala mara bahaya. Nah, yang dimaksud dengan firman Allah yang sempurna itu apa menurut Al-Khattabi? Yang dimaksud dengan firman Allah yang sempurna, fa inna kalimatahu al-Qur'anu. Yang dimaksud dengan firman Allah adalah Al-Quran. Yang dimaksud dengan sempurna adalah terjaga dari mengalami kekurangan dan kejelekan. Karena kekurangan dan kejelekan itulah yang dijumpai pada perkataan manusia. Ya, tentang apa yang dimaksud dengan firman-firman Allah di kalimat ini tadi, ada yang memaknainya Al-Quran dan ada yang memaknainya dengan kalimatuhu al-kauniyah al-qadariyah, yaitu firman kauni, yaitu firman Allah untuk menetapkan berbagai macam takdir, peristiwa dan kejadian.
Jadi adalah al-kalimatu asyamilatul fadilah, kalimat yang luas cakupannya, kemudian kalimat yang istimewa. Wa ya asma'uhu wa sifatu, itulah nama dan sifatnya, dan ayat-ayat yang menjadi kitab-kitab yang tercantum dalam kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namun kalau menimbang bahasanya yang namanya memohon perlindungan itu hanya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian ulama menegaskan bahasanya yang dimaksud dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna adalah asma'illahil husna, nama-nama Allah yang terindah, wa kutubi al-munazzalah, dan firman-firman Allah yang Allah turunkan dalam kitab-kitab yang Allah turunkan. Kalau saya Ibnu Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin, perpandangan bahasanya kalimatullahi tamah itu mencakup kalimat kauniyah dan kalimat syar'iyah. Kalimat yang dengannya Allah mengatakan kun dan terjadilah apa yang terjadi, dan kalimat syar'iyah yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka meminta perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna artinya meminta agar Allah melindungi Anda, melindungi kita dengan kalimat kauniyah, sehingga Allah cegah dari kita segala yang membahayakan kita jika kita mengucapkan kalimat ini. Demikian juga kalimat syar'iyah, itulah wahyu. Dalam kalimat syar'iyah yaitu wahyu yang Allah turunkan terdapat perlindungan dari segala kejelekan. Perlindungan dari kejelekan sebelum terjadi dan perlindungan dari kejelekan setelah terjadinya. Itu kemudian min kulli syaitanin wa hammah, dari segala gangguan setan, yaitu setan jin ataupun setan manusia. Dan setan itu disebut setan dari kata-kata syatona, artinya ba'uda, jauh, karena setan itu jauh dari kebaikan. Kemudian wahamah, hama adalah bentuk mufrad dari hawam, adalah binatang yang melata yang beracun. Dan semua hewan yang memiliki racun yang mematikan itu disebut hama. Karena yang tidak mematikan disebut sawam. Wa min kulli ainin lamah, dan dari setiap pandangan mata yang lamah. Apa yang dimaksud dengan ainin lamah, kata Al-Khattabi, yang dimaksudkan adalah segala penyakit dan keburukan yang menimpa seseorang, berupa gila, akal yang error, dan yang lainnya. Ya, di antara kandungan doa ini disyaratkan bagi seorang muslim memintakan perlindungan kepada Allah untuk anaknya dan orang-orang yang dicintai dengan kalimat-kalimat yang dengan karunia Allah akan menjaga seorang dari segala pandangan mata yang berbahaya. Kemudian doa ini menunjukkan, atau hadis ini menunjukkan betapa besar rasa cinta Nabi SAW kepada Hasan dan Husain, karena keduanya dalam pandangan Nabi seperti anak sendiri. Kemudian kedudukan istimewa bagi Abul Anbiya, para Nabi Ibrahim alaihissalam di sisi Rasulullah SAW. Sehingga ketika Nabi membacakan doa perlindungan untuk Hasan dan Husain, Nabi katakan, sesungguhnya ayahku memohonkan perlindungan dengan kalimat ini untuk Ismail dan Ishak.
Dan Nabi menyebut Ibrahim dengan sebutan ayah karena dia adalah kakek yang paling tinggi bagi Nabi atau termasuk kakek tertinggi bagi Nabi karena nasab beliau akan berujung pada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, maka ainin lamah berarti pandangan yang itu lamah akan jadi sebab segala bentuk bencana dan mara bahaya yang menimpa seseorang. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada poin yang ke-12 di halaman 30. Ta'limu tifli kalimat tauhid. Mengajari anak untuk mengucapkan kalimat tauhid. Fa awwala ma yabda'u at-tiflu bin nutqi, maka di awal anak itu mulai berbicara sepatutnya kedua orang tua mengajarinya kalimat tauhid. Fayulaqin iyaha dengan mentalkin kalimat tauhid. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan di hadis di sini, iftahu ala sibyanikum awala kalimatin. Bukalah untuk anak kalian kalimat pertama yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah. Walakinuhum indal mauti la ilaha illallah. Dan talqinkanlah mereka ketika hendak meninggal dunia dengan ucapan la ilaha illallah. Catatan kaki 3 dikeluarkan oleh Baihaqi di Syu'abul Iman, disebutkan oleh Suyuti di Lala'il Masnu'ah dan Ibnu Araq di Tanzil Syariah, dan keduanya menisbatkannya dihatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Dan adalah Ummu Sulaim radhiyallahu anha mentalkin anaknya Anas dengan mengatakan ucapkanlah la ilaha illallah. Kul katakanlah la ilaha illallah, kul katakanlah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini referensinya Syiar A'lamin Nubala. Wadhalika, dan ini dilakukan oleh Ummu Sulaim sebelum Anas ini fitam, sebelum disapi, sebelum 2 tahun. Wayambari, dan sepatutnya mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah di hadapan anak, terutama hendaknya dilakukan oleh ibu ketika ibu ini main-main dengan anaknya. Fa idza ta'awwadaha, jika anak telah terbiasa mengucapkan la ilaha illallah, wa bada'a ya'qilu, dan dia mulai bisa memahami, syarahta lahu, maka adalah Anda jelaskan untuk anak penjelasan ringan tentang makna la ilaha illallah, ya, sehingga dia bisa memahami maknanya. Wa ya'lamu, dia pun mengetahui bahasanya Allah adalah zat yang esa, tiada sekutu baginya, dan bahasanya Allah adalah sang pencipta, dan bahasanya Allah itu ada di atas sana, dan Allah itu berada di atas arsy-Nya, dan Allah itu melihat semua gerak-gerik kita. Alimun bi ahwalina, mengetahui keadaan kita, mendengar dan melihat. Wa annahul qadiru ala kulli syai', sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan dibiasakanlah anak untuk bertawakal kepada Allah dan meyakini bahwasanya Allah memberikan kesembuhan, dan bahasanya kita memiliki kewajiban untuk mencintai Allah dan beribadah kepada Allah. Mencintai Allah karena demikian banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita, ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Demikian juga ajari anak untuk cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mentaati Nabi, menyampaikan kepadanya sedikit sekelumit tentang akhlak Nabi dan sifat-sifat Nabi. Dan bahasanya Nabi itu mencintai anak-anak, guyon main-main dengan anak-anak, dan semacam itu yang bisa dipahami oleh akal mereka. Demikian juga adalah orang tua mengulang-ulang kepada anak, siapakah Rabbmu, siapakah Nabimu, apa agamamu, dan di manakah Allah. Ajari anak untuk mencintai para sahabat dan orang-orang saleh. Demikian juga ya, mengkondisikan agar anak hafal surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas di halaman 31. Kemudian di poin yang ke-13 di halaman 31, membiasakan anak sebagian adab dan akhlak yang baik. Ba'dal fitami, setelah penyapihan, setelah genap 2 tahun, maka di fase ini anak memiliki keistimewaan berupa fitrah yang jernih.
Kemudian suka meniru suka mengikuti wal muhakah dan meniru. Maka anak itu seakan-akan adonan roti yang mudah. Maka jangan remehkan fase ini. Jangan katakan dia masih anak kecil belum faham. Qad yanfa'u al-adabu al-aulada fi sigharin wa laysa yanfa'uhum min ba'dihi adabu. Innal khusuna idza adaltaha i'tadalat walan yadina walau layantaha al-khusyab. Ya, maka sungguh adab itu bermanfaat kepada anak ketika dia masih kecil. Penanaman adab itu manfaat ketika ditanamkan ketika dia masih kecil. Nah, itu tidak manfaat bagi anak min ba'dihi. Setelah itu, setelah dia melalui masa kecil, sudah lagi tidak manfaat baginya adab, penanaman adab. Sesungguhnya dahan dan ranting, idza adaltaha, jika engkau luruskan, maka akan jadi lurus. Namun tidak akan pernah lurus, namun tidak akan pernah lembut meskipun engkau lembutkan al-khosab kalau sudah jadi kayu. Maka biasakan anak dengan adab makan, adab tidur, adab salam, mengambil barang dengan tangan kanan, menyerahkan barang dengan tangan kanan, memuji Allah ketika bersin, mendoakan orang yang bersin. Demikian juga akhlak jujur dan amanah. Dari Umar ibn Abi Salamah beliau mengatakan, aku adalah seorang anak kecil dalam pengasuhan Nabi SAW, menjadi anak tirinya Nabi. Satu ketika Umar ini makan bareng dengan Nabi, wa kanat yadi, dan tanganku tatisu bergerak kemana-mana fi safhah, di nampan makan bareng dengan Nabi. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, wahai ya ghulamu, nak, sebelah nama Allah, makan pakai tangan kanan, makanlah makanan yang ada di dekatmu. Dan beliau ini seorang yang luar biasa, cukup dinasihati sekali, dan itu demikian berbekas di hati. Umar bin Abi Salamah mengatakan, famazalat tilka ti'mati. Terus menerus sejak itu, seperti itulah cara makanku. Bismillah ketika hendak makan, pakai tangan kanan, dan makan makanan yang di dekatnya. Wa yunafir, dan buatlah anak untuk menjauhi akhlak yang jelek semacam bohong, ananiah, individualis dan egois, kemudian cemburu terhadap kawan saudara-saudaranya, kakak dan adiknya. Dan di antara hal yang menjadi kewajiban dua orang tua adalah mengingatkan anak bahaya hal-hal yang haram. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan, memberikan peringatan pada Al-Hasan supaya tidak makan korma sedekah. Karena dia adalah keluarga Nabi dan sedekah tidaklah halal untuk keluarga Nabi. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, satu ketika Al-Hasan bin Ali radhiallahu anhuma mengambil satu butir korma zakat. Lantas mau dia letakkan di mulutnya, maka Nabi mengatakan keh. Buang korma tersebut, buang korma itu, amma alimta annala na'kulu sadaqata. Bahasanya kita, tidakkah engkau tahu bahasanya kita keluarga Nabi tidak boleh makan sedekah. Halaman 32. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu, beliau melihat ibnan lahu, anak laki-lakinya, memakai kamis dari sutra, maka beliau lantas merobeknya dan mengatakan innama hadzal linnisa'i, sesungguhnya hal ini itu hanya untuk perempuan, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Maka di sini kita jumpai pelajaran bahasanya menghukum dengan merusak barang hukuman itu satu hal yang boleh. Dengan merobek, tidak kita katakan wah ini sia-sia, ini mubadzir, kan bisa dimanfaatkan, kenapa dirobek gitu. Maka di antara bentuk hukuman adalah dengan merobeknya, dan itu satu hukuman yang dikenal oleh para pendahulu kita. Maka menjadi kewajiban orang tua melarang anak untuk melakukan hal yang haram. Bahwa dan anak meskipun masih terangkat darinya pena dosa dan takdir,
Namun anak ini jika terbiasa dengan yang haram ketika dia masih kecil, nanti alifahu dia akan biasa ketika sudah dewasa. Dan jika itu terjadi sulit baginya untuk terbebas darinya. Maka menjadi kewajiban seorang ibu membiasakan anak perempuannya untuk punya rasa malu. Jaga jarak dengan laki-laki ajnabi, memakai pakaian yang menutup, menjahit pakaian-pakaian yang pendek atau mini, alati ubtuliya biha katsirun minal muslimin, yang banyak kaum muslimin yang terjumus melakukannya. Ya demikian kurang lebih yang kita bisa baca di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ada pertanyaan Ustaz yang akan kami bacakan. Yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah disyariatkan membaca Al-Quran buat anak yang masih berada dalam kandungan dengan harapan kelak anak tersebut menjadi ahlul Quran? Yang lebih tepat adalah memperdengarkan ayat Al-Quran untuk ibunya yang sedang hamil. Tidak perlu diniatkan dengan ditujukan pada si janin yang sama sekali belum yakil, belum berakal. Nah. Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah disyariatkan untuk mengabarkan kelahiran bayi ke orang-orang terdekat? Jazakumullahu khairan. Ya, mengabarkan kelahiran bayi adalah satu kabar gembira dan kita diperintahkan untuk menyebarluaskan kabar gembira kepada kaum muslimin. Nah, selanjutnya, Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Waalaikum. Apakah boleh membaca Al-Quran untuk anak kecil saat dia akan tidur hingga tertidur sebagai pengganti Nina Bobo dan upaya membiasakan hafalan Quran? Boleh saja demikian, insyaallah ta'ala. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana tahapan mengajarkan Asmaul Husna pada anak? Jazakumullahu khairan. Kalau kemudian menghafal deretan Asmaul Husna itu tentu bukan satu hal yang urgen dalam pendidikan. Bisa sebagai materi yang nanti-nanti. Yang lebih urgen adalah hal-hal yang bersifat praktis tadi. Contohnya menghafal kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, itu kalau dari sisi hafalan. Ya, adapun untuk nama-nama Allah bisa kemudian jadikan sebagai obrolan. Ini yang menciptakan bapak dan ibu adalah Allah. Ini sawah yang menghampar ini adalah ciptaan Allah dan seterusnya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kapan waktu menghitan anak? Dan apakah hitan juga untuk anak perempuan Ustaz? Jazakallahu khairan. Khitan untuk anak perempuan hukumnya dianjurkan menurut pendapat yang paling kuat, tidak wajib. Karena tujuan dari khitan perempuan bukan untuk menghilangkan najis. Lain halnya dengan khitan untuk laki-laki, tujuannya adalah untuk menghilangkan najis supaya najis itu tuntas bersih, ya, tidak nyangkut di tempat yang lainnya. Kemudian waktu khitan sejak ya, dia lahir sampai dia balik, ya, waktu khitannya ya, sampai balik. Upayakan agar balik dalam keadaan sudah berkhitan. Nah, selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Amin. Mohon doanya agar anak kami menjadi anak saleh. Pertanyaannya, apakah benar orang tua yang durhaka akan mendapatkan balasan anak durhaka Ustaz? Apakah? Ya, demikian kaedahnya. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana Anda berbuat, maka Anda mendapatkan balasan yang semisal. Nah, selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah membacakan Al-Quran pada air minum yang nanti diminumkan pada anak atau orang lain? Jazakumullahu khairan. Jika itu karena keperluan ru'yah, maka ru'yah dengan air minum satu hal yang diperselisihkan, pendapat yang kuat hukumnya boleh.
Ya, maka jika dengan tujuan meru'yah karena ada satu tujuan, maka insya Allah tidak mengapa. Nah, selanjutnya barakallahu fikum. Bagaimana memaksakan anak untuk menghafal Al-Quran sejak dini di bawah 5 tahun agar jadi hafidz? Apakah merenggut hak bermain anak, Ustaz? Betul sekali, merebut hak bermain anak. Bahkan setelah umur 77 tahun pun belum boleh dipaksa. Tindakan atau hal-hal yang nilainya pemaksaan itu baru berlaku setelah genap berumur 10 tahun. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana berencana tidak menyekolahkan anak-anak di sekolah umum karena banyak pengaruh buruk yang ditimbulkan. Bagaimana pendapat Ustadz? Apa yang harus dipelajari oleh anak pertama kali? Jazakumullahu khairan. Ya, setuju saja kalau yang dimaksudkan diinginkan adalah pertimbangan. Yang pertama kali diajari ya Al-Quran, dan yang pokok dipelajari adalah Al-Quran dan calistung, baca, tulis, hitung. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan, apakah doa-doa yang Ustadz sebutkan tadi harus dipanjatkan dalam bahasa Arab atau boleh dalam bahasa Indonesia? Dan menambah doa-doa harapan kepada anak kelak. Sama, ini masih ada hubungan, Ustadz. Dan bagaimana cara membacanya? Apakah dirutinkan pagi sore sambil memegang kepala anak, Ustadz? Kalau doa u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanir wa hamah wa kulli ainin lamah hendaknya dirutinkan. Ya, waktunya bisa dipasangkan dengan saat zikir pagi dan sore. Meskipun ya tidak ada di sini penegasan harus sehari berapa kali, tidak ada. Namun ketika ya ada sekalian momen satu paket sekalian, ini habis baca zikir pagi atau zikir sore ditambahkannya sekalian bacaan ini ya u'idzuka atau u'idzukuma atau u'idzukum bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah, satu hal yang baik. Nah, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum ilaikum, Ustadz. Waalaikum. Ketika anak lahir dan akikah pada hari ke-7, apakah disyariatkan untuk berdoa bersama yang dipimpin oleh seseorang dan diaminkan oleh yang datang? Kalau disyariatkan dari Nabi SAW maka tidak ada semacam itu. Ya, di hari ke-7 itu ya kegiatan yang dilakukan adalah membagi daging akikah, kemudian menegaskan ngasih pengumuman nama, kemudian menggundur pelontos rambut si bayi. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.